Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikol Farosi, NPM 721213183 dari kelas Manajemen MSDM 2021C. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil yang saya resum dari materi stres dan konflik dalam organisasi. Pengertian stres kerja. Stres kerja adalah perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaannya. Pendapat ini didukung oleh Baer dan Neumann yang mendefinisikan mengenai stres kerja sebagai kondisi yang muncul dari interaksi manusia dengan pekerjaannya serta dikarakteristikan oleh manusia sebagai perubahan manusia yang memaksa mereka untuk menyimpang dari fungsi normal mereka. Berikutnya ada dua pendekatan, yaitu pendekatan individu dan pendekatan organisasi. Yang pertama, pendekatan individual. Seseorang karyawan dapat berusaha sendiri untuk mengurangi level stresnya. Strategi yang bersifat individual yang cukup efektif yaitu pengelolaan waktu, latihan fisik, latihan relaksasi, dan dukungan sosial. Dengan pengelolaan waktu yang baik, maka seseorang karyawan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik tanpa adanya tuntutan kerja yang tergesa-gesa. Yang kedua, pendekatan organisasional. Beberapa penyebab stres adalah tuntutan dari tugas dan peran serta struktur organisasi yang semuanya dikendalikan oleh manajemen, sehingga faktor-faktor itu dapat diubah. Oleh karena itu, strategi-strategi yang mungkin digunakan oleh manajemen untuk mengurangi stres karyawannya adalah melalui seleksi dan penempatan, penetapan tujuan, redesensi pekerjaan, pengambilan keputusan, partisipatif, komunikasi organisasional, dan program kesejahteraan. Berikutnya ada beberapa cara yang digunakan untuk mengelola stres dalam organisasi, yaitu meningkatkan komunikasi, sistem penilaian prestasi, dan sistem ganjaran yang efektif, meningkatkan partisipasi, memperkaya tugas, mengembangkan keterampilan, kepribadian, dan pekerjaan, meningkatkan komunikasi. Perbedaan konflik dan persaingan. Konflik merupakan persaingan yang kurang sehat berdasarkan ambisi dan sikap emosional dalam memperoleh kemenangan. Konflik akan menimbulkan ketegangan, konfrontasi, perkelahian, dan frustasi bila tidak diselesaikan. Kalau persaingan, kegiatan yang berdasarkan sikap rasional dan emosional dalam mencapai prestasi kerja yang baik. Berikutnya, akibat yang dihasilkan konflik. Timbulnya kekompakan di antara anggota kelompok yang mempunyai konflik dengan kelompok lain. Munculnya pemimpin baru dari kelompok yang sedang konflik. Ada gangguan terhadap persepsi para anggota organisasi atau kelompok yang mengalami konflik. Perbedaan antara kelompok yang mengalami konflik tampak lebih besar, dan sebaliknya perbedaan pendapat antara individu dalam masing-masing kelompok semakin mengecil. Terpilihnya wakil-wakil yang kuat dari pihak-pihak yang konflik, dan timbulnya ketidakmampuan berpikir dalam menganalisa persoalan secara jernih. Berikutnya cara untuk mendeteksi konflik. Yang pertama, membuat prosedur penyelesaian konflik. Yang kedua, observasi langsung di lingkungan organisasi. Yang ketiga, membuat kontak sasaran. Yang keempat, melaksanakan politik pintu terbuka. Yang kelima, mengangkat konsultan personalia dalam hal penanganan masalah karyawan. Yang keenam, mengangkat ombudsman. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.